Halo, selamat malam semua. Kembali lagi bersama Indra di sini. Dan inilah seluruh alur cerita dan penjelasan dari film Juara tahun 2018. Gak bisa bahasa Inggris. Film akan berfokus pada seorang mantan juara dunia Panco bernama John yang kini telah pensiun dan menjadi seorang satpam. Namun dikarenakan ia yang terlibat masalah dengan beberapa pengunjung di tempat kerjanya, malam itu juga John pun dipecat dari pekerjaannya dan memutuskan untuk pulang kembali ke Korea. With my customers, do you hear? Get the hell out of my club. Singkatnya, setibanya di Korea, John pun disambut oleh rekannya yang bernama Jinky, di mana guna merayakan pertemuan mereka kembali. Di hari itu Jinky pun mengajak John untuk bersenang-senang, sekaligus memberinya alamat rumah dari ibu John. Karena di sini si Jinky ini pun tahu jika dalam beberapa tahun terakhir ini John gak pernah bertemu dengan ibunya. 마크 형 엄마 집으로 안내합니다. Beralih ke tempat lain, kita pun akan diperkenalkan dengan sosok seorang rentenir bernama Changsu, di mana dengan ditemani oleh beberapa anak buahnya, Chang pun terlihat menarik hutang dari beberapa pedagang yang ada di tempat tersebut. 머리 벌초하고 아유 고맙습니다. 웃어야 여러분들이 웃는 거고. Gak lama dari itu datanglah Jinky yang menemui Chang, di mana ternyata si Jinky ini memiliki sebuah ide untuk mengikutsertakan John dalam sebuah kejuaraan Panco se-Korea. Sehingga di sini si Jinky ini sengaja menemui Chang dengan maksud untuk minta Chang menjadi sponsor bagi John dalam kejuaraan itu. 10위까지 간 놈인데 우리 마크가 한 번에 이겨버렸다니까요. 내가 컨트롤. Sementara itu di tempat lain, John yang telah sampai di alamat rumah ibunya, yang mana walaupun lokasi itu memang telah sesuai dengan alamat yang tertulis, namun di sana John pun tidak menemukan ibunya dan malah melihat rumah ibunya yang ditinggali oleh seorang wanita bernama Sojin serta kedua anaknya yang masih kecil. 여기 잠깐 나왔어. 내가 금방 갈게. 올라가자. Malam harinya John pun pergi bersama Jinky untuk menemui Chang, di mana di sini kita pun akan diperkenalkan dengan sosok seorang pria bernama Kim yang merupakan bos dari si Chang ini. Di mana sebelum danai John dalam kejuaraan Panco se-Korea, malam itu Kim pun meminta John untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana setelah melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh John, pada akhirnya Kim pun sepakat dan mendanai John dalam kejuaraan tersebut. 안돼 우리 밀리터리 형님. Di malam berikutnya, Chang pun terlihat menghubungi seorang atlet Panco nomor 1 di Korea yang bernama Gombo, di mana Gombo ini sengaja didatangkan oleh Chang untuk mengamati seberapa besar potensi yang dimiliki oleh John untuk memenangkan kejuaraan itu. Di sini Gombo yang melihat John memiliki teknik Panco yang berbeda dari kebanyakan atlet pada umumnya. Ia pun mengatakan jika si John ini memiliki potensi yang sangat besar untuknya memenangkan kejuaraan tersebut. Tak disangka di sana juga ternyata ada Sojin yang penasaran dengan si John ini. Kenapa beberapa hari lalu ia sempat mendatangi rumahnya. Namun sayang bagi Sojin, di sana ia malah disambut oleh Chang yang langsung menagih hutang. Karena ternyata si Sojin ini memiliki beberapa hutang kepada Chang. 올 거면 좀 옷 좀 효과적으로 입고 오던가. 왜 이래요? Di keesokan harinya Jinky pun mendatangi Sojin di tempat kerjanya guna menanyakan sebenarnya siapa si Sojin ini. Kok nampaknya ia sangat kepo dengan John. Namun sayang belum juga Sojin menjelaskan. Tiba-tiba datanglah Chang yang menagih hutang kepada Sojin.
Di sini Jingki pun berusaha mengingatkan Chang untuk menagih hutang secara baik-baik. Namun hal itu malah membuatnya dihajar oleh Chang. Beruntung bagi Jingki, di saat itu tiba-tiba muncullah John yang langsung menyelamatkannya dengan cara menghajar seluruh anak buah Chang. Setibanya di kantor polisi, pihak polisi yang mengetahui jika John ini tidak memiliki identitas penduduk atau lebih tepatnya KTP. Di sini pihak polisi pun berniat akan menahannya. Namun beruntung bagi John, di sini tiba-tiba muncullah Sojin dan kedua anaknya, di mana kedua anak Sojin langsung memeluk John dengan memanggilnya paman, di mana ternyata si Sojin ini adalah adik kandung dari John. Sementara dengan ibu John sendiri ternyata telah meninggal beberapa tahun yang lalu, di mana atas hal itu akhirnya John pun tidak jadi ditahan oleh pihak polisi. Setelah Chang memutuskan kontrak dengan John serta Jingki, kini mereka pun harus tinggal di rumah Sojin, di mana dengan kembalinya John ke rumah itulah membuat beberapa anak buah Chang yang berniat menagih hutang kepada Sojin. Mereka pun langsung mengurungkan niatnya untuk menagih hutang tersebut saat mereka melihat keberadaan John. Beralih kepada Chang yang merekrut seorang napi untuk jadikan atlet panconya, di mana napi ini sendiri bukanlah napi sembarangan, karena napi ini merupakan mantan atlet panco Korea yang dipenjarakan karena ia terbukti dengan sengaja mematahkan tangan lawannya. Yang mana maksud Chang sendiri merekrut si napi adalah untuk mengalahkan John dalam kejuaraan panco yang akan segera digelar. 근데 내가 알아봤거든? 근데 그 새끼가 지금 학교에 있더라고. 어때? Suatu hari Jingki dan John pun sengaja mengikuti pertandingan persahabatan panco melawan atlet nomor 1 di Korea yang tak lain dan tak bukan itu adalah Gombo, di mana niat mereka sendiri mengikuti pertandingan itu adalah untuk menaikkan pamor dari si John ini, karena kebetulan pertandingan itu diliput langsung oleh media TV setempat. Malam harinya Jingki pun mengajak John untuk melihat pekerjaan ayahnya, di mana ternyata ayah Jingki ini adalah seorang tukang parkir yang terlilit hutang sangat besar. Sehingga di sini terungkaplah fakta kenapa si Jingki ini ingin sekali John memenangkan kejuaraan itu, yaitu karena ia ingin meminta sedikit hadiah yang diperoleh oleh John untuknya bisa melunasi hutang ayahnya. 밥은 아버지나 그걸로 잘 챙겨 드셔. Setelah mengetahui fakta itu, John pun melatih otot tangannya dengan begitu keras, di mana dengan sangat mencengangkannya, John pun melatih otot tangannya dengan cara menarik sebuah mobil hanya dengan satu tangan kanannya saja. Beberapa hari sebelum digelarnya kejuaraan tersebut, di sini John pun terlihat berjanji kepada keponakannya jika ia akan menjadi pemenang dalam kejuaraan itu, di mana hingga saat waktu kejuaraan telah tiba, John pun benar-benar membuktikan semua ucapannya itu dengan mengalahkan seluruh lawannya di babak penyisihan, yang mana hal itu pun membuatnya melaju ke babak semifinal. Sementara itu, si Kim sendiri yang melihat John memiliki potensi sangat besar untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Di sini ia pun minta Chang untuk mengurus semua itu, di mana bermodalkan uang 100 juta dolar. Chang pun menemui Jingki dan memintanya agar John mengalah dalam pertandingan. Namun di sini Jingki yang tak mau mengecewakan semua usaha kerja keras yang telah John lakukan selama ini. Di sini ia pun menolak semua uang itu, yang membuatnya dihajar oleh Chang. Namun beruntung bagi Jingki, yang mana tak lama dari itu datanglah John yang langsung menyelamatkannya.
Di babak semifinal sendiri ternyata John harus kembali berhadapan dengan Combo. Dimana di sini kita semua pun sudah tahu jika si Combo ini sudah pernah kalah saat bertanding melawan John. Namun dalam babak semifinal kali ini, Combo pun nampak mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga membuat tali yang mengikat tangan mereka sampai lepas. Namun walaupun begitu, di sini Combo tetaplah bukan tandingan sepadan bagi si John ini. Karena pada akhirnya Combo pun harus kembali mengakui kekalahan. Yang mana hal itu pun membuat John masuk ke partai final dan berhadapan dengan si Napi alias jagoan dari Kim serta Chang. Singkatnya saat pertandingan final telah dimulai. Di sini nampak John yang begitu kewalahan menghadapi si Napi. Karena selain berbadan besar dan bermain curang, si Napi ini juga telah memakai sebuah obat doping sehingga sangat sulit untuk mengalahkannya. Dimana di detik-detik kekalahan itulah, di sini John pun teringat janjinya kepada sang keponakan. Ia juga mengingat seberapa besar harapan Jinky agar ia memenangkan kejuaraan tersebut. Di mana bermodalkan tekad dan motivasi itulah, pada akhirnya John pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil mengalahkan si Napi. Kemenangan itu membuat John ditunjuk untuk mewakili Korea dalam kejuaraan Panco dunia, di mana dengan ditemani oleh Jinky yang sekarang menjadi manajernya. Mereka berdua pun berangkat ke Amerika untuk mewakili Korea dalam kejuaraan Panco dunia tersebut. Sekian video kali ini, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Indra undur pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.